Sekali lagi, tolong dinyalakan kameranya sehingga kita bisa mulai perkuliahan. Oke, yang lain silahkan kameranya dinyalakan. Saya tidak akan memulai pertemuan kalau kamera belum dinyalakan. Oke, baik. Nah, selamat pagi semuanya. Seperti biasa, gitu ya, kita akan mulai perkuliahan. Tapi saya minta untuk membuat file Microsoft Access-nya minggu lalu. Nah, namun Anda tidak perlu untuk presentasi hari ini ataupun menunjukkan pada saya Microsoft Access tersebut, karena sebetulnya file Microsoft Access itu akan digunakan untuk tugas berikutnya. Dan tugas berikutnya itu cukup banyak sebetulnya. Nanti di akhir perkuliahan akan saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan. Oke, nah kalau sampai kemarin minggu yang lalu yang kita lakukan itu adalah menganalisis sistem dan mendesain sistem, tetapi semua itu masih berupa aktivitas ataupun produk yang berada di belakang layar. Pengguna tidak akan melihat apa yang telah kita rancang, apa yang telah kita kerjakan. Pada umumnya, pengguna itu tidak akan melihat desain data flow-nya. Pengguna tidak akan melihat tabel-tabel basis datanya. Pengguna tidak akan melihat kebutuhan datanya apa. Ya. Pengguna akan berhadapan-hadapan dengan satu bentuk gitu ya yang disebut sebagai interface atau antarmuka. Nah, antarmuka ini macam-macam, tetapi salah satu antarmuka yang cukup dominan itu adalah tampilan layar. Nah, nah, ada di informatika atau ilmu komputer itu ada satu disiplin khusus ya untuk menangani sisi ini yang disebut sebagai ilmunya itu human computer interaction. Jadi ilmu yang melihat interaksi antara manusia dengan komputer. Nah, ini jadi human computer interaction. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai itu. Jadi kita akan belajar bagaimana kita merancang apa yang nanti akan dilihat oleh pengguna, apa yang akan menjadi sarana interaksi sistem dengan pengguna. Nah, itu terdiri dari dua bagian sebetulnya. Yang pertama itu adalah formulir dan
laporan atau forms and report. Yang nanti berikutnya akan ada bagaimana interaksi manusia dengan komputer itu. Anda cukup beruntung, gitu ya, karena sekarang Anda bisa berinteraksi langsung dengan sistem komputer. Zaman dulu, ketika komputer itu masih cukup langka, gitu ya, tidak semua orang itu bisa berinteraksi langsung dengan komputer. Bahkan dulu programmer itu tidak berhadapan-hadapan dengan komputer. Programmer itu membuat program, itu dia menghadap satu alat yang namanya punch card. Ya. Jadi dia mengetikkan kode-kode. Saya lihat kalau saya bisa. Ya. Jadi dia itu menampilkan kode-kodenya. Mengetikkan kode-kode programnya. Jadi, nah ini coba saya share pada Anda. Ya. Nah, alatnya itu ini, semua sudah kelihatan kah? Sudah. Oke, jadi yang di sebelah kiri ini adalah kertas, inilah punch card-nya, gitu ya. Ini dimasukkan ke sini, lalu nanti programmer itu mengetikkan perintah-perintahnya di sini atau kode programnya di sini. Dan ini bukan komputer, ini satu alat tersendiri. Nanti yang sudah jadi tumpuk kayak gini dibawa ke operator komputer. Maka zaman dulu itu ada profesi namanya operator. Karena mereka yang benar-benar mengoperasikan komputer. Ini diberikan pada operator, nanti operator akan memasukkan atau input kartu ini ke dalam sistem sesuai dengan jadwal. Bisa jadi selesainya jam 2 siang gitu ya, programnya diserahkan pada operator dan baru dapat jadwal untuk dimasukkan ke komputer nanti jam 10 malam. Nah, sudah dia pulang dulu. Nah, nanti setelah dimasukkan, ada input kan, diproses, hasilnya keluar besok dalam bentuk printout. Printout-nya diberikan kepada programmer. Printout ini nanti menunjukkan hasilnya apa? Ada error kah pada program tersebut? Kalau error ada di mana, nanti programnya tinggal memperbaiki itu. Ya. Ini. Jadi programmer pun tidak berhadapan. Kalau kalian sekarang kalian berhadapan langsung dengan komputer. Ya, ini contoh lain punch card gitu ya. Ini oke. Nah, tapi sekarang tidak. Pengguna komputer itu langsung berinteraksi dengan sistem melalui berbagai macam metode. Ya, dengan keyboard, mouse, touchscreen, layar sentuh, mungkin dengan perintah suara, ya, mungkin dengan stylus dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari itu secara khusus. Oke. Nah, saya share PowerPoint terlebih dahulu. Oke. Nah, interaksi pertama pengguna dengan sistem itu ada di formulir dan report ini. Formulir itu dirancang untuk merekam data atau memasukkan data ke dalam sistem, dan reports itu adalah keluarannya. Ya. Forms itu untuk wadah input, gitu ya. Reports itu adalah wadah untuk outputnya. Proses itu sudah dilakukan. Nah, jadi ada di sini. Nah, besok minggu depan kita akan bicara mengenai dialog dan interface. Ya. Bagaimana form dan reports ini ditata, gitu ya, dalam satu alur kerja sehingga terjadi dialog dengan komputer, dengan sistem, antara user dengan sistem, ya, dan ada interface. Oke, jadi formulir itu adalah dokumen bisnis. Jadi ini dokumen bisnis, dokumen resmi. Maka kalau Anda lihat di bank misalnya, ada formulir setoran,
ada formulir penarikan, ada formulir transfer, ada formulir buy, itu resmi. Dokumennya dokumen resmi, ada nomor urut tercetaknya kalau Anda lihat. Ya, ada identitas banknya dan seterusnya. Jadi itu karena itu dokumen bisnis. Nah, formulir itu berisi data yang sudah didefinisikan sebelumnya, ya, maupun berisi area yang dimana data tambahan dapat diisikan. Ya, misalnya kalau formulir setoran, di situ mungkin sudah ada pilihan yang akan disetorkan itu tunai atau non tunai. Bisa berupa cek mungkin, atau bilet giro atau yang lain. Atau transfer untuk rekening pada bank yang sama, rekening bank lain dalam negeri atau rekening bank lain luar negeri. Itu sudah ada pilihannya. Kalian nggak bisa milih misalnya transfer ke rekening yang bukan bank, nggak bisa. Ya. Nah, biasanya formulir ini sudah ada formatnya, ya. Dan format ini dirancang khusus untuk memudahkan dan juga melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Ya, jadi tidak sembarangan ini. Ada maksud dan tujuannya. Report, laporan gitu ya. Itu adalah bisnis dokumen yang berisi hanya predefined data. Jadi datanya sudah ada. Hanya saja di dalam report ini data yang sudah ada tadi itu ditata sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dengan mudah dan memiliki makna tertentu bagi pembacanya. Jadi report itu hanya untuk dibaca atau dilihat, tidak untuk diolah lebih lanjut. Ya. Dan report itu biasanya berasal dari berbagai catatan atau transaksi yang berbeda. Jadi misalnya kalian melihat laporan penjualan harian, berarti itu berisi data dari semua penjualan yang terjadi pada hari itu. Ada berapa saja di situ? Ada banyak. Nah, sehari terjadi 1000 kali transaksi penjualan, ya berarti 1000 transaksi itu diringkas di dalam laporan penjualan harian. Oke. Nah, tipe-tipe report itu apa? Satu, laporan yang terjadwal. Ini yang sudah ada jadwal kapan laporan tersebut harus dihasilkan atau diterbitkan. Contohnya adalah laporan keuangan. Itu adalah laporan yang sudah terjadwal. Setidaknya setahun sekali itu harus dipublikasikan. Gaji, slip gaji, itu adalah laporan yang harus dikeluarkan secara rutin. Ya, tergantung gajiannya kapan. Kalau bulanan ya setiap bulan. Saya pernah mengalami gajian itu setiap 2 minggu. Berarti tiap 2 minggu harus ada laporan yang dikeluarkan. Ya. Nah. Laporan yang terjadwal ini untuk mendukung kebutuhan informasi rutin bagi organisasi. Ya. Misalnya laporan untuk pembayaran pajak tiap bulan, gitu ya, itu harus ada berapa bulan ini pajak yang harus saya bayar, maka ada laporan tersebut. Ya. Kemudian laporan-laporan indikator kunci atau KPI biasanya. Ya. Ini adalah laporan yang berisi ringkasan informasi kritis yang terjadi secara rutin. Jadi misalnya laporan pencapaian target bulanan. Laporan, ya istri saya itu setiap hari terima itu. Ya. Mulai dari jam 10 pagi, jam 12 siang, nanti jam 3 sore, jam 5 sore, dan terakhir itu jam 8 malam. Laporan penjualan dari wilayah yang jadi tanggung jawab istri saya. Jadi nanti misalnya dari daerah Yogyakarta, berapa target penjualannya, berapa yang sudah tercapai.
Jadi sekitar jam 12 siang itu istri saya sudah bisa melihat kira-kira nanti yang perlu diberi perhatian khusus itu yang mana. Kemudian ada exception report. Ini adalah laporan yang namanya saja exception. Exception ini laporan yang meng-highlight atau menunjukkan data yang tidak normal atau di luar kenormalan. Misalnya laporan mengenai adanya pengeluaran yang lebih besar daripada biasanya. Istri saya juga sering menerima ini. Ini yang sering dilakukan, apa yang diterima istri saya itu adalah laporan piutang yang sudah lewat jatuh tempo. Ya, piutang dari para pelanggan, dari pembeli yang belum tertagih atau belum dibayar oleh pembeli. Dalam siklus bisnis normal, yang namanya piutang itu biasanya akan dibayar sebelum jatuh tempo atau paling tidak pada tanggal jatuh tempo. Ya. Tapi kalau kemudian itu ternyata belum dibayarkan, melewati tanggal jatuh tempo masih belum dibayarkan, nah itu berarti ada sesuatu yang tidak normal. Apa saja? Nah, biasanya terjadi pada kasus yang dihadapi istri saya itu indikasi ada sesuatu yang salah. Bisa jadi pada pelanggannya yang salah, mereka mengalami kesulitan keuangan, dan kalau mengalami kesulitan keuangan berarti bisa jadi nanti berujung pada kebangkrutan, ya nggak usah dikasih kredit lagi. Misalnya kalau jual ke sana berarti harus cash, ya, terima barang bayar gitu kan. Atau itu merupakan indikasi bahwa terjadi fraud oleh anak buahnya. Nah, kalau kalian belajar ingat di SIA dulu ada bagi yang ikut kelas saya ajari mengenai penjualan fiktif gitu ya. Oke, bisa terjadi seperti itu. Itu exception report. Pada masa sekarang ya, ada teknik yang namanya audit berkelanjutan. Jadi sistem itu dirancang khusus untuk mengamati berbagai proses maupun transaksi, dan kalau terjadi indikasi adanya fraud, maka sistem akan memberikan flagging atau tanda. Nah, tanda ini muncul nanti di dalam exception report. Dan itu harus segera dilihat ada apa. Kalau itu ternyata hanya kejadian luar biasa, tidak disengaja, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya itu merupakan pertanda adanya fraud. Drill down report. Ya. Nah, key indicator dan exception ini biasanya dalam bentuk ringkasan. Nah, drill down ini adalah laporan yang memungkinkan ringkasan di dua laporan ini ditelusuri lebih lanjut. Misalnya seperti istri saya melihat, oh Yogyakarta tidak mencapai target. Nah, tidak mencapai target ini mana? Sleman kah? Bantul kah? Kulon Progo kah? Kota Yogyakarta? Atau Gunung Kidul? Kalau misalnya Gunung Kidul, daerah mana yang tidak mencapai target? Ngawen, Blitar, Kota Wonosari, dari mana? Nah, ini bisa dilihat. Nanti bahkan sampai pada tenaga penjualannya, siapa yang tidak mencapai target? Mengapa tidak mencapai target? Ini bisa kelihatan. Ya. Di tempat istri saya bekerja itu nggak ada alasan kalau tidak mencapai target. Wah, hujan, wah ini nggak ada. Harus dilihat, ditunjukkan. Mengapa? Gitu. Bahkan sampai kepada nama tokonya, nama konsumennya itu siapa? Mengapa mereka tidak membeli? Ya, itu ada laporannya semua. Nah, dari waktu ke waktu itu akan muncul juga yang namanya ad hoc report. Ini adalah laporan yang diminta ya untuk mendukung keputusan yang sifatnya tidak rutin. Ad hoc. Misalnya laporan penjualan dibandingkan dengan pesaing. Ini beberapa kali saya harus mengeluarkan meminta laporan. Kenapa? Untuk melihat apa benar atau pesaing itu yang menyebabkan tidak laku, gitu kan? Nah, proses untuk mendesain laporan dan formulir ini proses yang melibatkan user.
Ya. Karena nanti mereka yang pakai. Jadi kita harus sesuaikan itu dengan usernya atau penggunanya. Ya. Jadi kita merancang ini disesuaikan dengan cara kerja pengguna, preferensi pengguna, ya, dan juga tentunya kondisi pengguna. Oke. Jadi, nah untuk itu prosesnya itu lebih baik menggunakan pendekatan prototyping. Jadi kita buat dulu draftnya, minta diuji oleh user, dan user nanti akan memberikan masukan, oh kurang ini, kurang itu, ini saya nggak suka, ini ini digeser dan seterusnya. Kita perbaiki, tes lagi, sampai akhirnya kemudian prototipe tersebut diterima oleh user. Ya, jadi seperti itu sebetulnya. Jadi kalau user sudah sepakat, oh ya seperti ini yang saya inginkan, seperti ini yang kami butuhkan, selesai. Ya, dan bisa diserahkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di dalam merancang formulir dan report ini. Satu, siapa yang akan menggunakan baik formulir atau report tersebut? Seorang manajer beda penggunaan reportnya dengan seorang bawahannya, gitu kan? Tujuannya untuk apa? Memasukkan data penjualan tentunya berbeda dengan tujuan untuk evaluasi kinerja atau kenaikan pangkat. Kapan itu dibutuhkan? Yang terkait dengan waktu keluarnya. Ya. Kemana formulir atau report ini harus dimunculkan? Di layarkah? Dalam bentuk tercetak? Kalau dalam bentuk tercetak itu informasinya rahasia atau tidak, itu nanti ada desainnya khusus. Berapa orang yang akan menggunakan? Nanti terkait dengan salinannya, terkait dengan berapa kali boleh muncul, dan seterusnya. Ya. Nah, prototype itu macam-macam. Kalian bisa menggunakan kertas biasa untuk buat prototipenya. Kalian bisa menggunakan Microsoft Excel misalnya, kalau tidak akrab dengan ada alat-alat khusus untuk membuat prototype form dan report ini, tetapi alat sederhana pun tidak jadi masalah. Ya. Dan dulu, nih, zaman saya belajar komputer programming ya, untuk mendesain formulir dan report ini, kami belajar menggunakan teks. Karena monitornya itu bukan grafis seperti sekarang, tetapi teks. Dan teks itu ada kesininya itu 40, ke bawahnya itu 80. Kalau saya tidak salah ingat. Ya. Jadi nanti harus dihitung. Oh, untuk ini misalnya. Nah, customer number ini berapa, koordinatnya berapa, dari kesini ke sini berapa itu. Tapi ini untuk layar ukuran 14 inci ya, dengan 40 kali 80 karakter. Nanti kalau layarnya lebih besar, karakternya lebih banyak, ya ini bubar gitu ya, nggak bisa dipakai, harus ganti. Ini dulu seperti itu. Jadi dulu kalau merancang aplikasi software programming gitu ya, harus siap buku itu, buku matematika cacah gori itu ya, yang kotak-kotak itu, untuk merancang lokasinya di mana. Ini yang disebut sebagai wireframe. Ya. Ini. Nah, atau bisa juga ini kalau ini pakai kertas ya, seperti ini. Ini rancangan untuk input data formulir. Ya, seperti ini. Ini kalau pakai kertas. Ini kalau sudah pakai software ya, ada Microsoft Visual Basic.net. Di Microsoft Access juga ada forms dan report ya, untuk mendesainnya. Oke. Hasilnya apa nanti? Hasilnya adalah satu penjelasan mengenai form dan report tersebut. Ya. Jadi formulirnya apa saja, gunanya untuk apa, dan seterusnya. Lalu contoh desainnya, ya, contoh desain formulir dan reportnya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah ini sudah diuji coba atau belum. Nah, di dalam
ilmu interaksi manusia dengan komputer atau human computer interaction itu ada alatnya untuk menilai apakah satu teknologi itu cocok untuk dipakai oleh user. Kalau Anda sering mendengar istilah user friendly, ya, itu sebetulnya adalah simplifikasi atau penyederhanaan. Kalau aslinya namanya itu adalah usability. Seberapa bagus itu digunakan oleh user. Maka usability. Ya. Usability ini sering mudah disederhanakan menjadi mudah digunakan, user friendly, ya. Ya tidak. Sebagai contoh ya, zaman tahun 90-an itu usability Microsoft Windows itu jelek. Jelek sekali. Kemudian yang bagus pada waktu itu adalah Macintosh. Itu usability-nya bagus. Tapi sekarang tidak terlalu, ya. Baik Macintosh maupun Windows itu menurut saya usability-nya tidak jauh berbeda. Dan itu ada skornya, ada kuesionernya, ada alatnya untuk mengukur dan ada skornya. Ya. Semakin tinggi skor usability-nya itu semakin bagus. Artinya semakin berguna. Saya tidak akan menggunakan kata-kata mudah gitu ya, tapi semakin berguna. Oke. Nah, ini adalah panduan umum untuk mendesain formulir dan report. Satu, judul itu harus jelas. Ya. Ini formulir apa? Formulir setoran tunai misalnya. Nah, jelas itu setoran. Formulir penarikan tunai, nah, itu juga sudah jelas. Formulir transfer dalam negeri, formulir transfer luar negeri, itu jelas, ya. Lalu sering sekali, karena kalau tadi kita lihat proses pembuatan laporan itu ada prototyping, ya, jadi buat draftnya diuji, lalu revisi. Nah, ini harus ada ini versi yang keberapa atau revisi yang keberapa. Ada. Jadi yang dipakai tentu yang terbaru, ya. Lalu tanggal ini untuk menunjukkan kapan formulir atau laporan ini dihasilkan. Apakah misal tanggal transaksi misalnya itu harus ada, ya. Lalu juga validasi datanya. Maka kalau Anda lihat sering sekali kalau Anda store tunai atau tarik tunai di bank, kalau masih mengalami itu ada kasir itu akan melakukan validasi dengan dicap gitu ya. Artinya misalnya dari situ tertulis tanggal transaksinya oleh nasabah tanggal 15 November, ya kasir nanti harus mencap itu apakah benar 15 November termasuk dengan jamnya, ya. Nah, informasi yang ditampilkan juga harus ada artinya. Jadi cukup tampilkan informasi yang dibutuhkan saja. Informasi lain tidak usah, ya. Dan informasi yang disediakan itu harus bisa digunakan, ya, tidak membuat kebingungan. Ya. Lalu layoutnya harus balance. Nah, balance di sini artinya harus mudah dibaca, ya. Labelnya jelas, mana yang harus diisi, mana yang tidak boleh diisi, dan seterusnya. Apa isinya itu juga harus jelas. Jangan sampai nanti pelanggan, nasabah atau user keliru. Ya. Tanggal diisi jumlah rupiah, rekening tujuan diisi dengan alamat, ya. Berarti parah itu. Ya. Dan memudahkan navigasi. Navigasi itu artinya berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Kalau ngisi formulir itu apa dulu yang harus diisi misalnya. Itu harus ditunjukkan alurnya. Ini adalah formulir yang tidak bagus, jelek. Ya. Misalnya customer information. Ini judulnya nggak jelas. Konsumen itu kan informasinya banyak. Nah, ini informasi tentang apa? Ya. Lalu ini apa ini? Ya. Terlalu padat. Ini nggak jelas lah, gitu ya. Nah, bandingkan dengan ini. Nah, kalau ini sudah lebih jelas, ya. Detail customer account information. Nah, ini berarti apa? Oh, ini adalah informasi rekening atau akun konsumen secara detail. Berarti judulnya jelas.
mudah dibaca, ini tanggal, ini pembelian, ini pembayaran, ini saldo, ya, dan seterusnya. Ini navigasinya lebih mudah. Ini juga menunjukkan, oh ada 2 ternyata totalnya. Ini adalah halaman kedua dari total 2. Nah, ini satu desain yang bagus. Ya, sering sekali di dalam formulir yang elektronik terutama atau report yang elektronik itu ada bagian-bagian yang harus segera diperhatikan oleh pengguna. Maka ada metode untuk menampilkan atau menarik perhatian dari pengguna. Ya, misalnya methods of highlighting. Ada misalnya dengan berpendar-pendar atau berkedip-kedip atau warnanya yang berbeda, intensitasnya berbeda, cetak tebal, warna merah sedangkan yang lain hitam, ya, ukurannya lebih besar, font atau hurufnya beda, ya, dengan kotak, garis bawah atau yang lain-lain. Ya. Oke. Nah, highlighting ini diperlukan kapan? Ini diperlukan ketika ada informasi khusus yang harus diperhatikan oleh pengguna. Misalnya ada kesalahan, ya, berkedip-kedip, memberikan peringatan bahwa ada yang tidak normal, ya, atau untuk menarik perhatian. Nah, ini contoh misalnya highlighting, ini cetak tebal, ini highlighting. Ya. Huruf lebih besar, ya. Anda bisa lihat, ya, ini. Lalu ini semua huruf besar. Gitu. Oke. Nah, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan ketika kita mendesain. Sering digunakan warna. Nah, ada beberapa perbedaan dalam penggunaan warna. Orang-orang Barat itu lebih suka warna yang teduh. Ya. Tapi orang Asia senang warna yang terang, gitu ya, yang istilahnya yang jreng, gitu kan, yang langsung menarik perhatian. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Ya, itu preferensi, tidak masalah. Nah, hanya kita kemudian harus sadar audiens kita siapa. Kalau untuk orang Asia ya mungkin sebaiknya warna-warna yang cerah. Kalau untuk orang Barat, misalnya orang-orang Eropa gitu ya lebih yang teduh warnanya. Ya. Dan ini juga banyak terjadi kalau Anda misalnya ke pabrik keramik, ya, lantai keramik itu tegel keramik. Kalau untuk ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat itu warnanya akan berupa doff, warna yang kusam. Gitu ya. Tapi kalau ke Indonesia pasti warnanya yang glossy atau mengkilat. Nah, ya preferensinya seperti itu, nggak ada yang salah. Nah, maka pakai warna ini membedakan warna bagian dengan satu bagian itu ide bagus. Tetapi kita harus paham, ya, warna itu bisa meneduhkan atau bisa juga menarik perhatian. Ya, bisa memberikan aksen pada layar yang tidak menarik. Bisa kita juga menonjolkan atau menyembunyikan bagian-bagian tertentu. Misalnya ya, kalau Anda lihat ini, ya. Nah seperti ini yang hitam hurufnya ini berarti bisa dipakai. Kalau yang abu-abu seperti ini nggak bisa, ya, tidak bisa dipakai, tidak bisa diaktifkan. Ini juga ini tidak bisa diaktifkan. Nah ini adalah contoh penggunaan warna yang berbeda-beda. Ya. Tapi warna itu juga menimbulkan masalah. Satu, bagaimana kalau audiensnya buta warna? Di Indonesia ini sering belum diperhatikan. Lalu dalam bahasa desain grafis itu ada warna-warna yang sebaiknya tidak disandingkan. Istilahnya kalau teman saya desainer grafis, wah warnanya mati. Gitu ya. Kalau apa disandingkan dengan apa itu mati. Ya. Lalu sekarang layar monitor atau display dari setiap orang itu bisa beda-beda. Laptop saja, ada laptop yang resolusinya biasa, ada yang HD, high definition, ada yang full HD, ada yang namanya itu 4K atau ultra high definition. Ini beda nanti warna tampilannya.
Lalu warna yang tampil di layar dengan yang tercetak itu berbeda. Ya, ini mungkin kalian sudah bagi kalian yang sering desain grafis tentunya tahu. Kenapa? Karena warna yang di layar itu spektrumnya atau campuran warnanya itu terdiri dari merah, hijau, dan biru, RGB. Sedangkan kalau yang dicetak itu campuran warnanya, warna dasarnya kan sian, magenta, kuning, dan hitam. Ya, jadi beda-beda. Ini perlu diperhatikan. Nah, kalau kalian merancang sesuatu yang tampil di layar dan konsisten ketika dicetak, itu ada alat bantunya, namanya Pantone Color Book. Jadi di dalam Pantone itu, Pantone itu saya, bukan Pantone. Itu ada kalau warna merah yang di layar itu dengan yang cetak itu nanti akan kelihatan bedanya. Jadi misalnya, oh warna nomor 100. Warna 100 kalau tampil di layar seperti apa, kalau tercetak seperti apa, itu ada. Ya, ada panduannya. Oke, lalu untuk menampilkan teks di layar itu juga ada panduannya. Misalnya huruf besar kecil, spasinya, ya, rata kiri kanannya, intonasi ya, jadi pemisahan, lalu juga pemakaian singkatan. Jangan menggunakan singkatan yang tidak umum dipakai, nanti bisa membuat bingung. Nah, seperti ini contoh. Ini jelek. Ya. Tapi kalau seperti ini menjadi lebih informasinya sama loh ya. Antara ini dengan ini itu sama. Hanya ini ditata lebih baik. Berkelompok-kelompokkan dan ada penggunaan huruf besar kecil, cetak tebal garis bawah, gitu ya, maupun juga cetak miring. Lalu label ini harus punya, jadi tiap kolom dan baris itu harus ada label yang jelas. Label itu dipisahkan dari informasi, jadi tahu bahwa ini tuh judulnya atau labelnya, bukan informasinya. Ya. Dan formatnya, ya, yang penting itu nyaman untuk dibaca dan memudahkan untuk menangkap informasi. Ya, pemformatan ini saya kira. Ini contoh yang tidak bagus, nah ini contoh yang lebih bagus. Gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Lalu tabel. Ya, tabel. Menampilkan tabel untuk dibaca itu biasanya tidak terlalu disukai. Maka kalau kalian lihat ke skripsi ya, kalau ada hasil uji statistik itu dalam bentuk tabel, itu tidak akan ditampilkan di halaman utama. Dia akan menjadi appendix atau apa istilahnya, ada di belakang. Ya. Tapi tidak ditampilkan pada skripsi. Kenapa? Itu tidak mudah untuk dibaca. Maka yang mudah dibaca itu adalah divisualkan dengan grafik. Sekarang ini ada satu ilmu yang namanya data science, gitu ya. Nih, nanti kita akan di kurikulum baru kita akan punya mata kuliah ini. Ya. Salah satu dan ini agak menurut saya kok belum pernah diajarkan pada kalian, gitu ya. Jadi bagaimana menampilkan informasi dalam bentuk visual, visualisasi. Visualisasi di sini tidak perlu sampai desain grafis ya, tetapi memahami komponen-komponen visual apa. Jadi bisa ditampilkan dengan grafis, dengan mudah ya. Untuk supaya orang itu mudah memahami ya dengan grafik. Grafik ini ya merupakan ringkasan data ya, menunjukkan tren atau berbagai macam informasi yang lain. Nah, tapi kalian juga harus paham grafik itu beda-beda. Ya. Ini contoh kalau tabel ya, seperti ini. Nah, kalau dibentukkan dalam grafik kan seperti ini. Ini kan pakai Excel biasa, bisa ya. Ada ini alat bantunya. Ini tinggal ini bentuk grafiknya, tipe grafiknya, warna-warnanya, tampilannya. Kalau akan menunjukkan pertumbuhan pakai ini. Ya. Dari kuartal ke kuartal ini pakai ini. Kalau akan menunjukkan perbedaan seperti ini. Nanti kalau menunjukkan proporsi pakai pie chart seperti itu. Ya. Oke. Lalu nanti laporan ini sebaiknya tercetak hard copy atau soft copy, cukup di komputer saja. Ya. Apakah berwarna atau hitam putih? Ya hitam, gitu ya, dengan tinta hitam atau berwarna. Kalau akan mencetak laporan dalam jumlah besar dan cepat, ya harus pakai yang hitam, khususnya pakai printer laser yang cepat.
Tapi sekarang semenjak pandemi ini kan kita dipaksa untuk menggunakan berbagai macam laporan dalam bentuk elektronik. Ya. Dulu kalau Atmaja ini gajian, semua slip gajinya tercetak. Sekarang dikirim PDF. Bahkan sebentar lagi akan dalam bentuk yang bisa diakses sendiri, ya, tidak akan dikirim. Jadi tinggal buka sistem, karyawan bisa lihat gajinya. Nah, ini tadi usability. Ya, kalian sudah bisa, tadi sudah saya sampaikan sebentar mengenai usability. Usability itu adalah evaluasi, ya, seberapa baik sistem itu mendukung user tertentu atau tugas tertentu. Nah, jadi ini untuk memasukkan data, kalau kalian lihat kasir di supermarket itu masukkan data kan biasanya pakai apa tuh? Barcode reader. Ya, itu jelas jauh lebih cepat daripada mengetikkan kode barangnya. Kode barang itu baru akan diketikkan ketika tidak ada barcode-nya atau barcode-nya tidak terbaca. Ya kan? Nah, mereka bisa dikatakan usability barcode reader itu lebih baik daripada keyboard ketika digunakan untuk memasukkan data barang di kasir. Ya. Tapi barcode reader itu tidak akan ada gunanya kalau kita ngetik laporan. Nah, apa yang mau di-scan? Ya, atau yang diri. Nah, ini. Jadi tergantung tugasnya apa. Barcode reader lebih baik daripada keyboard. Setuju. Tapi untuk apa? Kalau untuk ngetik laporan ya keyboard lebih baik dari barcode reader. Atau kalian mungkin yang sering main game. Ya, mungkin ada joystick atau apa aksesoris game yang lain, ya, atau pakai itu alat yang seperti dipakai namanya joystick, ya, yang dipakai di gamepad yang dipakai di Xbox atau PS. Enak pakai keyboard atau gamepad. Kalau saya lebih suka mouse dan keyboard, gitu. Tapi mungkin orang lain suka pakai gamepad. Jadi tergantung. Gitu ya. Oke, nah karakteristik dari usability itu ada 3. 1, kecepatan. Lebih cepat nggak? Lebih efisien nggak di dalam menyelesaikan satu pekerjaan? Kalau ya, berarti memenuhi syarat. Akurasi, tidak hanya cepat tapi harus akurat. Barcode reader itu akurasinya lebih bagus daripada keyboard. Ya. Dan kepuasan. Apakah pengguna puas menggunakan sistem atau barcode tersebut? Biasanya kalau efisien dan akurat, user biasanya akan puas. Ya. Jadi 2 ini akan mempengaruhi yang ini. Ya. Tapi ya bisa jadi cepat dan akurat, tidak suka itu ya bisa saja. Oke. Oke. Ini panduan usability, ya. 1 harus konsisten. Ya. Warnanya konsisten, hurufnya konsisten, jangan berubah-ubah. Ya. Lalu harus terorganisir secara rapi, jelas, ya, clarity, formatnya juga konsisten dan fleksibel. Nah, bisa dilihat. Nah, bagaimana cara kita mengukur usability? 1, mudah dipelajari atau tidak, atau learnability. Ya. Game konsol, PS, PlayStation, Xbox itu termasuk usability-nya, learnability-nya tinggi karena nggak usah baca manual, bisa langsung pakai. Ya. Smartphone, tablet itu learnability-nya bagus karena mudah dipelajari. Ya. Efisiensi, ya. Seberapa cepat satu pekerjaan itu bisa dilakukan, ya, efisien. Error rate, seberapa banyak error, semakin tinggi semakin buruk. Memorability, seberapa mudah itu mengingat cara untuk melakukan satu pekerjaan. Dan tadi kepuasan serta estetik, seberapa puas dan seberapa estetik. Maka di dalam desain, kalau saya pribadi ya, untuk desain itu selain ini, kalau untuk masalah estetik itu biasanya saya serahkan kepada desainer grafis. Ya. Biarkan saja ada orang yang khusus. Dan human computer interaction juga mengakui bahwa di dalam mendesain ini tuh perlu adanya unsur psikologis, gitu ya. Oke. Nah,
Itu tadi mengenai ini kok kameranya pada mati ini gimana? Oke, ya. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan contoh ya, desain yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan yang selalu selama ini saya jadikan contoh. Oke. Nah, sebentar. Oh ini ya. Baik, apakah ini sudah terlihat? Sudah. Baik. Jadi ini adalah tampilan layar ya untuk aplikasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dirancang ulang. Dan ini mengikuti alur kegiatannya. Jadi kalau dulu PNPM Mandiri Perdesaan itu alur kegiatan pertamanya apa toh? Dari masyarakat desa itu musyawarah untuk istilahnya penggalian gagasan. Jadi pengen bikin apa toh? Maka itu di sini. Ini ada kegiatan musyawarah, penggalian gagasan dan seterusnya. Bahkan sampai pada musyawarah antar desa. Kalau di dalam satu kecamatan, supaya apa? Dananya kan terbatas, tapi usulan mungkin banyak. Maka musyawarah untuk menentukan desa ini dapat kegiatan apa, berapa rupiah dan seterusnya. Nanti pelaksanaan pelaporan dan parameter. Ya, ini contohnya. Nah ini kalau misalnya ini untuk pendataan RTM. Ya, RTM itu rumah tangga miskin. Ini contohnya ya, rumah tangga miskin. Karena PNPM Mandiri Perdesaan itu tujuannya adalah untuk memberantas kemiskinan. Maka ya orang miskinnya harus diidentifikasi dulu, gitu kan. Lalu ini layar apa ini? Oh ini musyawarah antar desa. Jadi ini tuh misalnya ini perbaikan jalan, perbaikan jembatan, ya lokasinya, ini estimasi itu. Ini semua sudah dibuat. Lalu ini musyawarah antar desa yang ketiga, ya. Biasanya semakin mengkerucut gitu. Oke, nah ini musyawarah antar desa, ini sosialisasi. Nah ini kemudian adalah, kalau ini untuk penataan aplikasi di wilayah kabupaten. Ya, ini untuk strategic map. Ya. Ini, ini untuk data personelnya bisa, gitu ya. Ini bahkan sampai kepada laporannya dalam bentuk grafis, laporan kinerja ya, sudah disiapkan. Ya, grafiknya juga sudah disiapkan, semuanya ada. Oke, jadi itu contohnya. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya tidak akan menanyakan mengenai Microsoft Access untuk hari ini, tetapi silakan nanti itu dipakai untuk mengerjakan tugas. Tugasnya sudah ada di situs kuliah, ya. Jadi nanti silakan dilihat di situs kuliah. Tugasnya itu adalah Anda merancang formulir dan untuk input data dan report sebagai keluaran. Formulirnya dalam bentuk soft copy itu minimal 2. Laporan tercetaknya minimal 2, laporan yang berupa tampilan di layar atau soft copy minimal 2. Ya. Lalu nanti buat laporan yang berisi rancangan kalian tersebut, minimal 6 rancangan, beserta penjelasannya. Minggu depan kita bahas. Ya. Jadi silakan dibuat dan minggu depan kita diskusikan dalam presentasi di kelas. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ini lumayan ya, ada 6 ya harus didesain. Silakan nanti didiskusikan. Jadi saran saya segera saja dibuat. Tidak perlu dalam bentuk yang fancy. Saya tidak menuntut Anda menjadi desainer grafis. Bahkan misalnya pakai Microsoft Excel atau Word untuk mendesain, saya juga tidak ada masalah. Ya, yang penting itu adalah esensi informasinya.
bukan keindahan. Ya kalau desainnya indah, saya hargai. Tetapi karena saya sendiri tidak bisa mendesain dengan baik, saya bukan desainer grafis, maka saya tidak akan menuntut itu. Tetapi esensi informasi. Tadi, usability. Ya. Dalam usability itu hanya ada satu subpoint, yaitu estetik tadi. Itu pun estetik itu beda negara, beda orang, beda kelompok, bisa beda. Seperti tadi saya katakan, orang Eropa mungkin lebih suka warna-warna yang teduh. Ya, abu-abu, cenderung teal ke arah sana ya. Orang Asia senang yang merah, kuning, hijau, neon gitu ya, seperti itu. Oh ya, tadi ada satu hal yang lupa belum saya sampaikan. Tadi orang buta warna sudah ya. Formulir dan report pada saat ini untuk aplikasi itu, terutama yang dibuat di Indonesia, itu jarang sekali memperhatikan teman-teman kita yang difabel atau different abilities. Bagaimana dengan orang yang memiliki gangguan penglihatan? Tadi buta warna belum, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Bagaimana? Kalau Anda lihat salah satu alat yang luar biasa dipakai untuk human computer interaction, pencapaian terbesar human computer interaction itu adalah yang dipakai Stephen Hawking. Stephen Hawking itu kan praktis lumpuh, ya. Tapi berkat kemajuan teknologi, dia itu tetap bisa bicara, tetap bisa tulis, ya, tetap bisa berinteraksi dengan orang. Nah, alat yang dipakai Stephen Hawking itu, misalnya, itu kan komputer. Nah, Stephen Hawking itu mengoperasikan speech synthesizer-nya, jadi alat yang untuk membuat dia bisa bicara, itu dengan cara dia mengetik. Ya, tapi mengetiknya bagaimana? Tangannya sudah tidak bisa dipakai, gitu ya, lumpuh, kakinya lumpuh. Dia mengetik itu dengan gerakan mata dan pipi. Dan itu ada alatnya untuk bisa menangkap itu. Nah, jadi kalau mau lihat bagaimana interaksi manusia dengan komputer yang canggih, itu lihatlah alat yang dipakai almarhum Stephen Hawking. Oke, saya tidak akan menuntut Anda sampai ke sana. Saya juga tidak tahu caranya. Gitu. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya kira cukup sekian. Silahkan segera dikerjakan apa yang saya tugaskan tersebut. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.